Kita masuk ke chapter pertama ya, tentang makna dari melarang itu. Kan pertanyaannya, perlu nggak sih melarang pasangan demi menjaga hubungan? Nah, chapter pertama ini saya mau bahas soal masalah makna melarangnya. Kalau saya pribadi nih ya, kalau saya berpikir saya harus melarang seseorang untuk misalnya melarang dia untuk berkegiatan, melarang dia untuk bersahabat, melarang dia untuk mengenakan kostum tertentu, melarang dia untuk, pokoknya kalau saya harus melarang seseorang, saya kebayangnya nih ya, saya larang itu adalah anak kecil. Itu saya loh. Kalau saya harus saya larang-larang, kayaknya dia anak kecil. Dia, kalaupun bukan anak kecil, minimal orang yang belum dewasa, orang yang belum memiliki cukup kecerdasan, belum memiliki cukup kemampuan untuk bangkit dari kegagalan, untuk mengevaluasi diri, untuk belajar. Makanya perlu larang-larang. Sama kita dulu waktu kecil kan, kecil tuh waktu sekolah lah atau kuliah mungkin udah nggak terlalu larang-larang ya. Tapi waktu masih sekolah, kita kan banyak dilarangkan sama orang tua. Jangan begini, jangan begitu, jangan pulang kemalaman, jangan bergaul sama orang tertentu. Pokoknya macam-macam deh larangannya, hati-hati gini ya. Diwanti-wanti mulu, ditakut-takutin mulu, dibatasin mulu. Betul? Jadi kalau saya bicara kata melarang, it feels like orang yang dilarang itu adalah orang yang lebih kecil dari saya dan lebih muda dari saya dan lebih payah dari saya dan lebih dongo dari saya. Dan kalau orang itu adalah pasangan saya kayak, loh, kalau gitu, kalau saya harus melarang-larang pasangan saya demi hubungan, berarti pasangan saya anak kecil dong. Berarti pasangan saya itu orang yang tidak mampu mandiri dan melindungi dirinya sendiri dan lain-lainnya dong. Kalau memang gitu, ngapain saya berhubungan sama dia? Logikanya seperti itu ya. Buat apa saya menjalani hubungan dewasa sama dia kalau dianya belum dewasa? Perlu saya larang-larang supaya hubungan ini aman. Anda nangkep nggak poinnya di sini ya? Jadi di chapter 1 ini saya nggak bahas soal masalah perlu nggak sih melarang. Saya nggak jawab itu karena Anda sudah tahu jawabannya. Saya cuma bilang makna dari melarang itu sendiri, it feels weird gitu loh ya. Memang ada konteks-konteks di mana kita bisa menyatakan larangan ya. Mungkin lebih tepatnya batasan ya. Batasan, bukan larangan. Bukan yang melarang dia melakukan ini, melarang dia melakukan. Tapi kayak pemberitahuan, kayak garis batas. Kayak, kalau kamu melampaui ini, aku nggak suka, aku nggak nyaman, dan akan ada konsekuensinya. Gitu ya. Nah, itu orang dewasa seperti itu ya. Kalau melewati titik ini, melewati perilaku ini, melanggar batas ini, ya itu akan merusak hubungan atau menyakiti aku, jadi maka akan ada konsekuensinya. Itu wajar, itu bukan melarang, itu ngasih tahu ada konsekuensi, ngasih tahu ada garis batas. Batas di dalam sebuah hubungan itu melambangkan seberapa kita berharga atau seberapa hubungan itu berharga dan perlu dilindungi. Ya, jadi itu batas bentuknya, bukan yang nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Beda sekali contohnya kayak contoh larangan adalah orang tua bilang sama anak, kamu nggak boleh bergaul sama ini, kamu nggak boleh main-main, pulang sekolah harus langsung pulang. Nah, itu larangan. Kalau batas ada lagi nih, silahkan main sama si itu, silahkan nongkrong jalan-jalan sama teman-teman sampai jam sekian gitu loh. Jadi ada kayak semacam batasnya, bukan larangan. Kita memberikan ruang buat dia bergerak, kita berikan dia kepercayaan, kita berikan dia apa istilahnya ya? Ya ruang lebih tepat sih gitu. Jadi bukan diikat lebih tepatnya ya. Karena pasangan kita harusnya seseorang yang reasonable, seseorang yang otaknya jalan. Jadi dia bisa melindungi dirinya sendiri, dia bisa melindungi hubungan ini bahkan, dan dia bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang saya kasih. Jadi tidak perlu saya larang-larang. Nah, makanya masuk ke dalam poin nomor 2. Artinya kalau saya perlu kendalikan dia, levelnya bukan pasangan saya. Itu bisa jadi anaknya saya, anak asuh atau anaknya saya, atau piaraannya saya gitu ya, harus saya rantai gitu kan, kayak nggak boleh loh, harus dijagain gitu ya.
atau tahanannya saya gitu. Jadi artinya kalau masih perlu dibegituin, nggak selevel dia sama saya. Itu sebabnya mestinya Anda berpikir begitu tuh. Kalau misalnya Anda berhubungan sama seseorang, Anda harus kerja keras, melarang-larang. Wow, Anda sedang menjalin hubungan sama siapa gitu loh. Anda sedang, kalau sama pasangan, seseorang yang memilih dan berkomitmen sama Anda, ya Anda nggak perlu larang. Anda cuma bilang aja ada ruang seperti ini, Anda bisa bermain sama lawan jenis seperti itu, namun ada batasnya. Ketika Anda melewati batas itu, maka akan ada konsekuensinya. Orang dewasa bisa diomong kayak gitu. Tidak perlu kamu nggak boleh main IG ya, kamu nggak boleh bales chatting ini ya, kamu nggak... Wow. Ya, saya nggak tahu Anda menjalani hubungan selama ini seperti apa. Apakah Anda banyak melarang-larang atau Anda banyak dilarang-larang? I have no idea. Ya, cuman coba pikirkan poin-poin yang saya sampaikan tadi. Masuk akal kan ya? Itu kayak reasonable banget kan, logis ya. Bahwa kalau kita perlu melarang, dia nggak selevel. Sementara di kelas cinta kita percaya hubungan cinta, apalagi menuju pernikahan atau sudah berumah tangga, itu selevel. Laki-laki dan perempuan ada di level yang sama, ada di level yang sama. Ya, bukan yang satu lebih tinggi daripada yang lain, yang satu harus dididik, yang satu harus dilindungi, yang satu harus diajarkan. Memang ada momen-momen untuk perlu membantu, ngasih tahu, mengoreksi, mengajar, yes. Tapi nggak perlu dikekang gitu loh, dan tidak perlu sepanjang waktu. Ya, kalau misalnya perlu dikekang dan dilarang-larang sepanjang waktu atau diawasin mulu, nah itu satu kata yang saya cari dari tadi, diawasin ya, dicekin medsosnya, diliatin gitu. Itu bukan hubungan. Saya nggak tahu itu apa namanya, silakan kalian kasih nama sendiri itu apa. Pokoknya yang jelas itu kayak bukan hubungan aja. Boro-boro dibilang hubungan yang sehat, dibilang hubungan juga enggak. Itu kayak penjara, itu kayak lembaga pemasyarakatan gitu loh. Ya, dididik orangnya supaya jadi baik. Dilarang ini, dilarang itu, dilarang. Ada jam ini, ada jam itu, dan segala macam. Oke ya, itu poin A dan B yang saya maksud. Makna dari melarang-larang itu mengandung poin-poin yang tadi. Terus yang terakhir yang C yang saya tulis di situ, apa yang dilatih. Ketika dilarang-larang, seorang anak dilarang-larang sama orang tuanya, kita semua pernah jadi anak ya. Apa sih yang biasa dilakuin sama anak itu? Awal-awalnya mungkin akan mengikuti. Ya, awalnya karena tidak berdaya, tidak cukup pengetahuan, tidak punya teman, tidak banyak informasi, ya mau ikut-ikutan aja. Ya, maksudnya menuruti aja dengan larangan itu. However, seiring waktu, si anak itu, anak ya, saya nggak bilang orang dewasa, si anak itu tambah cerdas ya nggak sih? Dia mulai belajar untuk mengakali. Dia belajar untuk mencari celah dari larangan ataupun kendali yang diminta sama orang tuanya, dipaksa sama orang tuanya itu. Itu anak kecil loh. Ya, anak kecil yang tidak sedewasa kita pemikirannya, yang otaknya baru bertumbuh, baru berkembang, selalu mencari cara untuk mengakali batasan-batasan dari orang tuanya ataupun larangan deh gitu. Batasan aja ditembus lah, apalagi larangan gatel. Kan ada istilah namanya semakin dilarang semakin gatel, semakin dilarang semakin ditembus. Ya kan? Jadi kalau misalnya saya harus melarang-larang pasangan saya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, sedikit banyak saya kayak melatih dia untuk cerdas, mengakali, dan menembus larangan-larangan saya. Karena dia kan orang, ya awal-awalnya dia bisa ngikutin, tapi kalau dia orang yang pada dasarnya pinter, perlu saya larang-larang, dia akan mencari cara untuk berbohong, memanipulasi, pura-pura, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi melarang doesn't feel good buat saya. Apakah melarang itu salah? Saya nggak bisa bilang salah sebenar-benarnya atau sejatinya, itu nggak bisa. Saya paham ada prinsip dalam larangan yang masuk akal gitu, kayak ya lu nggak boleh gandengan sama lawan jenis lain gitu loh, ya kan?
apalagi ciuman atau bermesraan lewat teks dan segala macam, ya itu bentuknya larangan. However, itu kan sesuatu yang jelas-jelas melanggar kesucian, kesucian, melanggar hubungan gitu, karena dia gandengan, dia ciuman dan segala macam. Tapi kalau dia cuman bergaul sama lawan jenis, dia cuman chatting ketawa-ketawa, dia cuman follow account-account yang cakep atau seksi, atau dia cuma reply, itu kan tidak melanggar apa? Bukan melanggar, itu tidak merusak hubungan. Enggak loh, gitu loh. Ya, deket sama lawan jenis lain tidak merusak hubungan. Malah bagus, malah sehat. Dan saya nggak akan jelasin kenapa sehat ya, karena itu penjelasan yang panjang banget, ada di dalam KC Star. Buat Anda yang nggak tahu, wah kok sehat, kenapa itu bagus, kenapa itu direkomend, nonton di KC Star. Penjelasannya detail banget dan luas banget ada di sana. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di KC Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih KC Star? KC Star merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star.